Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya pernah ditanya, lebih utama manakah membaca sholawat atau membaca istighfar? Sebelum saya jawab, saya jelaskan dulu bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat pada Nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah pada Nabi dengan solawat yang taslimah, yang penuh penghormatan. Jadi solawat itu kedudukannya sangat tinggi. Begitu juga dengan istighfar. Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah wa khairud du'ai al istighfaru. Dzikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling baik adalah istighfar. Doa yang paling baik itu minta ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Namun sholawat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi juga. Sabda Nabi, orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nabi juga bersabda, orang yang paling kikir adalah orang yang tidak mau bersolawat padaku pada saat namaku disebut. Makanya setiap kita mendengarkan ceramah, mendengarkan apapun disebut nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad, kita menjawab Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bersolawat Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi. Jadi membalas, mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad. Dan orang yang banyak bersolawat itu mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Syafaat itu pertolongan di akhirat nanti yang ditolong oleh Rasulullah. Sebuah kisah, Rasulullah pernah diberitahu malaikat nanti pada di akhirat, ya Rasulullah, ada umatmu digiring ke neraka. Rasulullah berlari mengejar orang Islam, umatnya Nabi Muhammad yang digiring menuju ke neraka oleh para malaikat. Sebentar malaikat ditimbang lagi, karena tadi waktu ditimbang di Yaumul Hisab itu lebih banyak timbangan buruknya sehingga orang tadi digiring ke neraka. Maka ditimbang ulang, Rasulullah minta ditimbang ulang. Setelah ditimbang ulang ternyata amal buruknya memang lebih berat daripada amal baiknya, sehingga orang itu memang digiring ke neraka. Kemudian Rasulullah mengeluarkan dari jubahnya secari kertas, ditimbangkan pada timbangan amal baik orang itu, maka jomplang, lebih berat amal baiknya, sehingga dia pun tidak jadi masuk ke neraka dan dimasukkan dalam surga. Apa secari kertas yang ditaruh Rasulullah di timbangan orang itu? Yaitu adalah bacaan sholawat dari orang itu tadi. Jadi waktu hidup di dunia itu orang itu banyak mengucapkan sholawat pada Nabi. Ada lagi kisah orang biasa yang tidak terkenal, bahkan namanya tidak disebutkan. Pada saat wafat, orang ini ditakziahi. Ditakziahi itu didatangi, kalau kita ada orang meninggal kita datang bertakziah. Ya, ini orang meninggal ditakziahi oleh para malaikat. Para malaikat berduyun-duyun, berbondong-bondong bertakziah pada orang biasa yang meninggal ini tadi. Sampai Rasulullah heran, Rasulullah saja heran. Sehingga Rasulullah pun bertanya pada istrinya orang yang meninggal tadi, wahai ibu, apakah amalan suamimu sehingga mendapat kemuliaan seperti ini? Istrinya orang meninggal tadi menjawab, tidak ada keistimewaan dari amal suami saya. Dia sholatnya biasa, zikirnya biasa, puasanya biasa, tidak ada yang istimewa. Namun
dia setiap malam menulis di buku. Ini buku-bukunya. Jadi ditunjukkan bukunya pada Rasulullah. Bukunya itu ternyata adalah dia menulis sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Satu buku itu penuh dengan tulisan yang sama. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ternyata bukan satu buku, berbuku-buku. Dia menulis sholawat itu berbuku-buku. Jadi dengan bacaan tulisan sholawatnya tadi, orang ini waktu meninggal ditakziahi oleh ribuan malaikat. Dia memang namanya tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Karena apa? Karena dari dia menulis banyak sholawat. Dan sholawat ini adalah bukti kecintaan kita pada Rasulullah. Kita ini ya mencintai Rasulullah melebihi apapun. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, "Kutubus engkau ya Rasulullah dengan nyawa kedua orang tuaku." Maksudnya ini ungkapan, kutubus engkau ya Rasulullah dengan nyawa kedua orang tuaku itu maksudnya lebih berharga daripada nyawanya kedua orang tuanya. Padahal nyawa kedua orang tua itu yang sangat kita agung-agungkan, orang tua kita, itu lebih mulia lagi Rasulullah. Jadi kita mencintai Rasulullah itu lebih dari apapun, lebih dari mencintai orang tua, kedua orang tua, lebih dari mencintai anak dan istri, bahkan lebih dari mencintai diri kita sendiri. Itu orang-orang yang insya Allah mendapat kemuliaan karena cintanya pada Rasulullah, dengan bukti bahwa dia banyak bersolawat. Adapun istighfar, khairud du'ai al-istighfaru, sebaik-baiknya doa itu istighfar. Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata begini, "Aku iri pada orang yang memperbanyak bacaan istighfar." Iri ini kan perbuatan yang nggak baik, iri. Tapi ini iri yang sangat baik, karena iri pada orang yang banyak membaca istighfar. Jadi Sayyidatun Aisyah itu iri pada orang yang banyak mengucapkan istighfar. Karena apa? Karena fadilahnya istighfar luar biasa. Orang yang banyak beristighfar itu selain diampuni dosa-dosanya, juga diluaskan rizkinya. Orang yang banyak istighfar itu rezekinya luas. Dimudahkan segala urusannya. Kalau dia punya urusan, dimudahkan oleh Allah. Dilapangkan segala kesempitannya. Kesempitan dadanya, kesempitan rizkinya, kesempitan permasalahannya, dan sebagainya, kesempitan hidup. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memperbanyak bacaan istighfar. Dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan segala urusannya, diberi jalan keluar dari setiap kesulitannya. Kalau dia punya kesulitan, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Karena banyak mengucapkan istighfar. Istighfar ini adalah amalan yang sangat istimewa, apalagi istighfar sebelum subuh. Sebelum subuh itu istighfar didawamkan, diucapkan berkali-kali pada saat sebelum adzan subuh. Jadi kalau sambil menunggu subuh itu nggak usah baca apa-apa lagi, nggak usah zikir apa-apa lagi, istighfar saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca istighfar saja, nggak usah baca apa-apa. Sebelum adzan subuh. Itu dahsyatnya istighfar, puncak-puncaknya istighfar pada saat sebelum subuh. Jam-jamnya sahur, kata Ibnu Qayyim, memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Maksudnya pada jam-jamnya sahur sebelum subuh. Namun dibandingkan dengan sholawat, maka lebih utama sholawat. Karena apa? Karena istighfar itu untuk diri kita sendiri. Istighfar itu untuk diri kita sendiri, sedangkan sholawat untuk Rasulullah. Meskipun nanti kembali pada kita yang mengucapkannya, namun sholawat itu untuk Rasulullah. Kalimat dzikir la ilaha illallah itu untuk Allah. Kalimat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu untuk Rasulullah. Dan istighfar untuk diri kita sendiri. Jadi kalau ditanyakan lebih utama mana, maka lebih utama bersolawat. Saya jawab lebih utama membaca solawat. Karena itu adalah bukti kecintaan kita pada Rasulullah yang melebihi cinta kita pada diri sendiri. Baik sahabat,
Sekian saja, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.